Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepemimpinan secara umum. Pengertian kepemimpinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok sepanjang sejarah manusia. Dalam sebuah kelompok terdapat satu orang yang ditunjuk atau menunjukkan dirinya sebagai pemimpin. Misalnya, dalam mitologi Yunani dikenal tokoh Leonidas atau Raja Sparta yang memimpin pasukan dengan jumlah sedikit menghadapi pasukan kerajaan Persia yang jumlahnya lebih banyak. Atau mantan Presiden Soekarno yang memimpin perjuangan rakyat Indonesia menghadapi kolonisme Belanda. Pemimpin-pemimpin inilah yang lalu menentukan hal yang terbaik bagi kelompok dan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan kelompok. Jadi itu adalah fenomena kepemimpinan. Jadi fenomena kepemimpinan itu sudah ada sejak manusia mulai hidup berkelompok sampai saat ini. Sampai saat ini juga belum ada konsensus di antara para ahli mengenai definisi kepemimpinan. Beberapa definisi yang ada di dalam literatur mengenai kepemimpinan ada 5. Saya mengambil salah satu contoh dari Hollander tahun 1985. Menurut Hollander, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan kelompok, organisasi, atau sosial. Dan dari beberapa pendapat para ahli itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan upaya seseorang mempengaruhi sekelompok orang untuk bersama-sama mencapai tujuan. Nah, menurut Chambers, fungsi dari kepemimpinan adalah untuk mempertahankan keutuhan internal organisasi dan membawa sebuah organisasi agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan luarnya. Nah, teori yang menjelaskan kepemimpinan berevolusi dari era yang membahas kepribadian pemimpin atau personality era hingga era yang membahas kemampuan pemimpin melakukan perubahan dalam kelompok atau transformational era. Apabila melihat perkembangannya, teori kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi teori mengenai kepribadian, masuk ke perspektif kepribadian. Perspektif kepribadian ini berasumsi bahwa keberhasilan sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bergantung pada sifat-sifat bawaan atau traits si pemimpin. Anggapan dalam perspektif ini adalah seseorang harus mencontoh kepribadian dan perilaku pemimpin yang hebat, misalnya mencontoh kepribadian mantan Presiden Amerika Serikat John Kennedy yang terkenal karismatik. Sedangkan trait teori berusaha untuk mencapai karakteristik atau sifat bawaan yang membedakan pemimpin yang bagus dengan orang-orang awam. Beberapa sifat bawaan yang diasumsi berpengaruh terhadap kepemimpinan adalah keinginan yang kuat, pengetahuan yang luas, dan kemandirian. Walaupun tidak bisa disangka bahwa kepribadian dan sifat pemimpin mempengaruhi fungsi dari sebuah kelompok organisasi, faktor ini ternyata hanya memegang peranan yang sangat kecil. Peneliti-peneliti mengenai
The Great Person Theory atau Traits Theory menunjukkan bahwa kepribadian dan perilaku pemimpin yang dianggap berhasil terlalu beragam jika digunakan untuk dapat menentukan sekelompok karakteristik yang menonjol. Oleh karena itu, peneliti-peneliti selanjutnya mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepemimpinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai perspektif situasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif situasional. Menurut perspektif situasional, keberhasilan seseorang dalam memimpin kelompoknya untuk mencapai sebuah tujuan bukan hanya bergantung pada karakteristiknya saja, tetapi lebih pada interaksi antara pemimpin dengan kondisi situasional, kultur, dan konteks dari kelompok tersebut. Berbeda dengan perspektif kepribadian, perspektif situasional tidak melihat faktor bawaan pemimpin, tetapi lebih berfokus pada perilaku yang diperlihatkan oleh pemimpin tersebut. Menurut perspektif ini, semua orang mampu menjadi pemimpin asal mau mempelajari kelompok atau organisasinya serta mengembangkan perilaku yang sesuai dengan situasi kelompok. Penelitian awal mengenai perspektif ini menunjukkan bahwa pemimpin dapat memperlihatkan 3 macam gaya kepemimpinan yang berbeda, yakni autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Gaya-gaya kepemimpinan ini disimpulkan berdasarkan penelitian mengenai interaksi sosial pada anak. Menurut Lippitt dan White, dari ketiga gaya kepemimpinan tersebut, gaya kepemimpinan demokratis lebih efektif dibandingkan dengan yang lainnya. Perspektif proses berkelompok. Perspektif ini menganggap bahwa di samping kepribadian, pemimpin, dan situasi organisasi atau kelompok, proses di dalam kelompok juga memengaruhi kepemimpinan tersebut. Terdapat 3 faktor dalam kelompok yang diperhitungkan oleh perspektif ini, yakni faktor pertama merupakan hubungan antara pemimpin dan pengikut. Faktor kedua, apakah pemimpin merupakan prototipe dari kelompok, dan faktor ketiga merupakan kepemimpinan transformation versus transaksional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara pemimpin dan kelompok. Dalam hubungan ini, terdapat 3 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu transaksi, keadilan, dan kekuasaan. Pemimpin adalah anggota kelompok yang memberikan kontribusi lebih kepada kelompok. Oleh karena itu, pemimpin diberikan jabatan, kekuasaan, dan status. Ketidakseimbangan kekuasaan ini dapat menyebabkan pemimpin memiliki karisma. Menurut Vaughan dan Hawke, karisma bukan merupakan karakteristik bawaan atau kepribadian, melainkan akibat dari kekuasaan yang dimiliki pemimpin. Hubungan timbal balik antara pemimpin dan anggota kelompok dibahas lebih lanjut oleh model vertikal Dietz-Linkage yang selanjutnya berkembang menjadi teori leader-member exchange atau LMX. LMX tinggi ditandai oleh hubungan antara pemimpin dan bawaan yang berlandaskan saling percaya, rasa hormat, dan tanggung jawab. Kualitas LMX rendah ditandai oleh hubungan yang hanya berdasarkan ikatan kontrak antara pemimpin dan bawahan. Teori ini ditemukan berkolerasi dengan kepuasan bawahan, peningkatan performa bawahan, dan berkurangnya keinginan untuk berhenti bekerja. Walaupun demikian, penelitian-penelitian mengenai teori ini seringkali diragukan karena sering tidak berlandaskan sesuai dengan asumsi teoritis yang kuat. Selain itu, Hawke juga mengemukakan bahwa fokus teori LMX hanya pada hubungan 2 arah, bukan pada hubungan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Hawke mengemukakan teori identitas sosial untuk
kepemimpinan yang lebih mampu menjelaskan kepemimpinan dalam perspektif kelompok. Baik, selanjutnya identitas sosial dan prototipikal kelompok. Menurut teori identitas sosial, sebuah kelompok disebut ada secara psikologis ketika terdapat sekumpulan orang dengan memiliki konsep diri yang sama sebagai ciri utama kategori sosial pembentuk kelompok tersebut. Representasi kelompok ini merupakan sekelompok ciri yang mendefinisikan persamaan dalam kelompok dan perbedaan kelompok tersebut dengan kelompok lain, terutama yang menyangkut sistem kepercayaan, sikap, perilaku, dan perasaan. Dalam sebuah kelompok yang memiliki prototipe yang jelas dan kuat, seseorang dengan karakteristik yang sangat mirip dengan prototipe kelompoknya akan mudah mempengaruhi anggota lain agar melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi orang tersebut. Walaupun demikian, pada kelompok yang memiliki prototipe yang jelas, seseorang dengan karakteristik yang sesuai dengan prototipe kelompok dapat menjadi pemimpin yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang karakteristiknya kurang sesuai dengan prototipe kelompok. Dalam sebuah kelompok yang prototipenya kurang jelas, posisi seorang pemimpin sebenarnya kurang kuat karena tidak adanya konsensus antara anggota kelompoknya. Menurut Hawke, untuk menjadi pemimpin yang berhasil, selain memiliki prototipe kelompok, seseorang juga harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pemimpin atau skema pemimpin. Walaupun demikian, pengaruh skema pemimpin terhadap keberhasilan kepemimpinan akan berkurang jika kelompok memiliki prototipe yang sangat jelas.
Baik teman-teman semua, tadi teman-teman sudah menonton sekilas video mengenai kepemimpinan transformasional versi kepemimpinan transaksional. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang kedua kepemimpinan tersebut menurut salah satu teori, yaitu teori Bruns tahun 1978. Dia berpendapat bahwa pemimpin dapat menunjukkan dua karakteristik ketika berhubungan dengan anggotanya. Yang pertama, transformasional. Dia menawarkan sebuah tujuan melebihi target-target jangka pendek. Yang kedua, berfokus pada kebutuhan intrinsik yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan minat para anggotanya untuk melupakan keinginan pribadi mereka demi kepentingan kelompok. Yang keempat, memiliki karakteristik berkarisma, mencukupi kebutuhan emosional anggotanya, menstimulasi anggota kelompok secara intelektual. Yang berikut, transaksional. Dia berfokus pada pertukaran sumber-sumber yang dimiliki oleh pemimpin dan anggota kelompok. Yang kedua, melakukan kegiatan yang mendukung penyelesaian tugas bersama. Yang ketiga, menggunakan penghargaan dan penalti sebagai alat untuk membuat para anggota kelompok bekerja dan berusaha. Yang keempat, memberikan kepada anggotanya apa yang mereka inginkan agar mendapatkan keinginannya. Yang kelima, transaksi antara pemimpin dan anggota kelompok tidak harus selalu yang memiliki nilai uang, misalnya jam kerja atau gaji, tetapi ada rasa percaya diri, komitmen, dan rasa hormat. Dari kedua penjelasan ini saya akan memaparkan kedua contoh video tentang kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Teman-teman silakan menonton. Tahun ini perusahaan menargetkan pengiriman kedelai sebanyak 500.000 unit dalam waktu 3 bulan. Kita merugi 20% akibat kinerja karyawan yang di bawah standar tahun kemarin. Saya tidak mau kejadian ini berulang kembali pada tahun ini. Berarti Pak Direktur, bagaimana jika para pegawai diberikan insentif sebesar $0,5 untuk setiap unit yang terjual? Menurut saya pasti itu akan meningkatkan kinerja mereka. ini bukan soal uang, tetapi bagaimana kita memotivasi para karyawan agar bekerja di atas rata-rata. Kita harus menunjukkan bahwa perusahaan kita terus berkembang karena kerja keras dan cerdas bersama. Dengan terpenuhinya ekspor 3 bulan ini, perusahaan kita akan memiliki masa depan yang cerah. Pengalaman dari kemarin, karyawan kita didominasi oleh karyawan senior yang kurang disiplin. Banyak dari mereka yang bekerja di bawah standar. Kita tidak bisa membuang mereka begitu saja. Mereka berjasa dalam membangun perusahaan ini. Mempertahankan mereka sama dengan mempertahankan keberlanjutan ekspor. Dengan itu, perusahaan tergolong world class corporate. Kita hanya perlu komunikasi aktif agar mereka bisa bekerja seperti anak muda. Pak, dengan jam kerja normal yang kita terapkan saat ini, saya rasa tidak akan cukup untuk menyelesaikan target tersebut dalam waktu 3 bulan. Saya usulkan untuk diberlakukan sistem overtime. Itu memang diperlukan. Jelaskan bahwa karena tidak menutup kemungkinan ekspor akan merambah ke kota-kota besar lain di Uni Eropa seperti London dan Madrid. Dan itu adalah atas jasa mereka semua. Saya optimis dengan kebijakan Pak Direktur. Target ekspor tahun ini pasti akan tercapai. Tapi Tidak perlu tapi-tapi. Peningkatan ekspor akan berdampak kepada kemajuan perusahaan. Secara tidak langsung, saya, kalian, dan bahkan boy di kantin akan merasakan kesejahteraan. Together, we will go further. menargetkan pengiriman kedelai sebanyak 500.000 unit dalam waktu 3 bulan. Kita merugi 20% akibat kinerja karyawan yang di bawah standar tahun kemarin. Saya tidak mau kejadian ini berulang kembali pada tahun ini. Berarti Pak Direktur, bagaimana jika para pegawai diberikan insentif sebesar $0,5 untuk setiap unit yang terjual? Menurut saya pasti itu akan meningkatkan kinerja mereka. $0,5, kamu jalan saja, itu sangat kurang. Berikan $1, sehingga jika dibagi rata, setiap karyawan akan mendapatkan bonus sebesar $1.000 dalam 3 bulan. Pengalaman dari kemarin, karyawan kita didominasi oleh karyawan senior yang kurang disiplin. Banyak dari mereka yang bekerja di bawah standar. Lakukan penilaian dan berikan teguran kepada mereka yang berdedikasi
tidak ada kekurangan lagi, khususnya dalam hal waktu dan kualitas memakan mereka. Pak, dengan jam kerja normal yang kita terapkan saat ini, saya rasa tidak akan cukup untuk menyelesaikan target tersebut dalam waktu 3 bulan. Saya usulkan untuk diberlakukan sistem overtime. Jika memang diperlukan, laksanakan. Bayar mereka sesuai kebutuhan upah yang berlaku. Saya optimis dengan kebijakan Pak Direktur. Target ekspor tahun ini pasti akan tercapai. Tapi Ada apa? Tidak ada tapi-tapi. Promosi jabatan bagi kalian yang dianggap berhasil dan akan mengikuti kegiatan produksi ekspor di ada perusahaan baru. Kesimpulan yang kelompok kami ambil adalah dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan mempengaruhi sekelompok orang untuk bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Pada pemimpinan terdapat perspektif kepribadian di mana hal ini berasumsi bahwa keberhasilan sebuah kelompok untuk mencapai tujuannya yang bergantung pada sifat-sifat bawaan pada seorang pemimpin. Sedangkan pada perspektif situasional berasumsi tentang keberhasilan seseorang memimpin kelompoknya untuk mencapai tujuan dan bukan hanya tergantung pada karakteristiknya, tetapi lebih pada interaksi antara pemimpin. Sehingga menurut beberapa penelitian, kepemimpinan dipengaruhi oleh perbedaan budaya. Beberapa studi menelaah kepemimpinan di Indonesia menunjukkan bahwa teori-teori kepemimpinan pada budaya barat juga berlaku pada kultur Indonesia. Walaupun demikian, interaksi antara pemimpin dan anggota kelompok di dalam budaya Indonesia juga dipengaruhi oleh karakteristik budaya yang memiliki power distansi tinggi dan tingkat kepercayaan yang rendah di dalam masyarakat.